Terkait vonis hukuman mati yang hakim hadiahkan ke Ferdy Sambo, bagaimanakah asal-usul adanya hukuman mati di Indonesia? Tapi sebelum kita kuliti beritanya, ada baiknya kita semua berbuat kebaikan dengan cara bersedekah. Subscribe channel kami Elon Jeffrey. Semoga kalian semua yang sudah subscribe dilimpahkan rezekinya bahagia dunia dan akhirat, amin. Dan ini dia berita lengkapnya. Ferdy Sambo dijatuhi vonis mati dalam perkara pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Vonis Ferdy Sambo itu lebih tinggi dari tuntutan jaksa sebelumnya, yakni penjara seumur hidup. Menjatuhkan terdakwa Ferdy Sambo dengan pidana mati, kata Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso saat membacakan putusan, Senin, tanggal 13 Februari tahun 2023. Mengutip buku Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia dari Masa ke Masa, 2017, dinamika hukuman mati di Indonesia sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Herman Willem Daendels pada 1808 memberlakukan hukuman mati untuk membungkam segala bentuk aksi pemberontakan dan perlawanan. Kebijakan hukuman mati ini tertuang dalam aturan Radvan Indi. Pada 1848 hukuman mati masih berlaku dengan dikeluarkannya aturan hukum pidana bernama Interimair Strafbepalingen LNHB 1848. Konsolidasi praktik hukuman mati di Hindia Belanda berlanjut. Pada tanggal 1 Januari tahun 1873 pihak Belanda membentuk. Di sisi lain, hukuman mati telah dihapus di Belanda pada 1870. Pemerintah Hindia Belanda mempertahankan hukuman mati sebagai hukum darurat. Pada 1942, saat Jepang datang juga memberlakukan hukuman mati. Pada tanggal 2 Maret tahun 1942, Letnan Jenderal Hitoshi Imamura, pemimpin Angkatan Darat ke-16, mengeluarkan peraturan darurat militer, martial law, melalui surat keputusan khusus. Setelah Indonesia merdeka pada 1945, hukuman mati tetap ada dalam sistem hukum Indonesia. Namun, setelah reformasi pada 1998, Indonesia mulai mengadopsi kebijakan penangguhan hukuman mati dan tidak mengadakan eksekusi selama beberapa tahun. Pada 2013, pemerintah Indonesia mengumumkan akan melanjutkan eksekusi hukuman mati untuk kasus narkotika. Sejak itu, terdapat beberapa eksekusi mati yang dilakukan, termasuk yang sangat kontroversial pada 2015 terhadap beberapa tahanan asing yang dihukum karena kasus narkotika. Polemik vonis mati Ferdy Sambo. Vonis mati kini menimpa Ferdy Sambo. Bekas Jenderal Polisi Bintang 2 itu terlibat kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Komisioner Komnas HAM Hari Kurniawan menanggapi vonis hukuman mati Ferdy Sambo. Menurut dia, hukuman mati seharusnya tidak lagi dipakai. Komnas HAM memandang bahwa penggunaan hukuman mati dalam pemidanaan seharusnya dihapus dari sistem hukum di Indonesia, kata Hari. Senin, tanggal 13 Februari tahun 2023. Hari berpendapat penghapusan hukuman mati dari sistem pidana sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Menurut dia, dalam prinsip tersebut hak hidup merupakan hak yang tidak boleh direnggut oleh siapapun, termasuk negara. Hak hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, katanya. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras mengkritik hukuman mati yang dijatuhkan kepada Ferdy Sambo.
Kontras menyatakan vonis itu tidak sesuai dengan semangat moratorium terhadap eksekusi mati sejak 2016. Pemberlakuan vonis mati tidak sejalan dengan semangat moratorium terhadap eksekusi mati, kata Koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti, Senin, tanggal 13 Februari tahun 2023. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD buka suara mengenai vonis mati yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada Ferdi Sambo. Mahfud mengatakan vonis itu sesuai dengan rasa keadilan publik. Makanya vonisnya sesuai dengan rasa keadilan publik, Sambo dijatuhi hukuman hati, kata Mahfud lewat akun Twitternya, @mohmahfum, Senin, tanggal 13 Februari 2023. Mahfud berpendapat vonis itu dijatuhkan bukan tanpa alasan. Dia menilai peristiwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat tergolong kejam. Pembuktian yang dilakukan jaksa penuntut umum, kata dia, nyaris sempurna. Peristiwanya memang pembunuhan berencana yang kejam, pembuktian oleh jaksa penuntut umum memang nyaris sempurna, katanya.